Saya juga setuju kalau radikalisme memang harus dibasmi dengan cara yang lebih keras. Peduli amat itu dengan HAM, yang mana pelaku radikalisme tidak pernah mempertimbangkan HAM dalam setiap tindakannya. Kenapa mereka harus diperlakukan dengan humanis? Dan HAM-HAM itulah. Melihat dampaknya yang sangat serius, maka saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Dudung atas langkah tegas dan bila perlu keras sekalian. Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menanggapi terkait gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia saat ini. Saya yakin dia diangkat sebagai kasat untuk mengatasi masalah. Salah satunya yaitu radikalisme. Untuk mencegah adanya gerakan radikalisme, Dudung bakal memerintahkan seluruh prajurit TNI Angkatan Darat turun tangan. Dia akan meminta para prajurit TNI Angkatan Darat hingga tingkat yang paling bawah atau Babinsa untuk peka terhadap perkembangan situasi. Selain itu, dia juga memberikan peringatan kepada kelompok-kelompok yang mencoba melakukan tindakan radikalisme. Dia tidak segan akan menerapkan sistem seperti pada era Presiden Soeharto. Kalau kita berbicara soal Soeharto, kita semua tentu tahu kalau penanganan masalah di eranya sangat luar biasa. Kalau sekarang mungkin masih bisa tertawa meskipun berbuat salah atau menyebarkan kontroversi. Di era Soeharto harus cepat-cepat berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Kalau efeknya keras, saya sangat setuju. Saya yakin kita semua sudah gerah dengan tingkah laku penganut radikalisme yang menjual agama sebagai pelindungnya. Saya juga setuju kalau radikalisme memang harus dibasmi dengan cara yang lebih keras. Peduli amat itu dengan HAM, yang mana pelaku radikalisme tidak pernah mempertimbangkan HAM dalam setiap tindakannya. Jadi HAM jangan diperlakukan terhadap mereka. Mereka tidak segan untuk pakai cara licik dan barbar. Kenapa mereka harus diperlakukan dengan humanis? Dan HAM-HAM itulah. Dudung juga menekankan untuk segera mengambil tindakan kalau ada organisasi yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia. Radikalisme diyakini sudah menyusup dan menyebar seperti sel kanker. Kalau tidak segera diangkat dan dibasmi, akan menjadi kanker stadium akhir yang tidak bisa diobati lagi. Sudah capek kita dengan berita guru sekolah terlibat radikalisme, pemuka agama terafiliasi dengan jaringan terorisme, ASN juga banyak yang diam-diam mendukung radikalisme. Mahasiswa, dosen juga banyak yang terdoktrin parah oleh radikalisme. Bahkan mungkin anak sekolah juga banyak yang sudah terdoktrin. Tidak mudah membasmi akar masalah ini. Melihat dampaknya yang sangat serius, maka saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Dudung atas langkah tegas dan bila perlu keras sekalian. Tidak ada kompromi terhadap radikalisme. NKRI jadi taruhannya. Satu negara bisa hancur dan terpecah belah jika tidak serius untuk menangani ini. Gerombolan radikalisme ini harus sikat saja tanpa ampun. Di negara luar, siapapun yang terlibat radikalisme akan langsung diamankan. Bahkan ada yang dihukum mati tanpa ampun. Selagi sel kanker ini masih kecil, angkat dan lenyapkan. Jangan tunggu sampai menyebar kemana-mana dan tidak bisa dikendalikan. Mari kita sebagai anak bangsa, kita dukung apa yang dilakukan oleh Pak Dudung agar konsisten menerapkan ini. Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia pasti mendukung langkah ini. Dan yang protes hanyalah secuil kecoak yang tidak perlu diladeni. Mulut sampah akan tetap bau sampah. Mereka yang pintar provokasi dan membuat narasi tendensius. Kalau sudah terjadi masalah serius, mereka akan diam dan tidak mau tanggung jawab. Ujung-ujungnya mereka salahkan pemerintah. Padahal mereka juga ikut andil jadi biang keroknya. Biasanya mereka ini juga pendukung dan antek-anteknya.
NKRI ini harus dijaga, jangan karena takut dengan teriakan sebagian kecil sampah demokrasi. Apa yang seharusnya dilakukan jadi ragu dilakukan. Mereka tidak membantu, juga takkan membantu kalau masalah makin rumit. Tugas mereka memang begitu. Mereka tidak bantu apapun. Lantas buat apa kita harus mendengarkan mereka? Mereka ini seperti maling teriak maling. Sesekali mulutnya harus ditabok biar bengkak. Atau mulutnya dikasih cabai sekilo dan disuruh kunyah. Enak saja provokasi dan mengipasi situasi jadi makin panas. Saya dukung apa yang dilakukan oleh Jenderal Dudung. Semoga ini benar-benar diterapkan kepada orang-orang yang mempunyai paham radikalisme. Tidak usah pikir-pikir itu ham.